والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali sirah sahabat kita di malam hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dari kehidupan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rezeki kepada Abdurrahman bin Auf di awalnya dengan beliau menikah. Kemudian beliau dibukakan pintu rezeki setelah menikah dan menyedekahkan 2.000 uang yang beliau miliki untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasulullah mendoakan untuknya, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Semoga Allah memberkahi apa yang telah engkau berikan, dan semoga juga Allah memberkahi apa yang engkau pegang di tanganmu. Kemudian walama azama Rasul alaihi salatu wasalam ala ghazwati Tabuk wa ya akhir ghazwatin ghazzaha fi hayatihi kanatil hajatu ila al-mal la taqillu anil hajati ila ar-rijal. Fajaishur Rum wafirul adad kathirul udad wal am fil Madinah amul jadbin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke Tabuk, itu berperang pada waktu itu, dan ini merupakan perang yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau. Dan perlu kita ketahui jarak di antara kota Madinah dengan Tabuk itu kurang lebih sekarang ini 600 km per jam. 600 km jaraknya, bukan per jam. 600 km. Tentunya jarak yang sangat jauh dari Banda Aceh ke lewat Medan. Itu jarak antara Tabuk dengan kota Madinah. Ya. Kanatil hajah ilal mal, dan kebutuhan uang yang sangat banyak, sebagaimana juga dibutuhkan kepada tentara yang ikut berperang pada waktu itu. Dan Jaishnya Rum jumlah mereka sangat banyak, dan kota Madinah pada waktu itu dalam keadaan kekeringan. Jadi hasil kebunnya itu tidak banyak. Jadi terkendala dengan ekonomi. Ya. Dan ini merupakan ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi perang Tabuk ini. Wasafar tawilun, safar sangat panjang, 600 km. Wal mu'natul qalilun, sementara bekal mereka sangat sedikit. Warawahil aqal hatta inan nafar minal mu'minin jauh ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kendaraan pada waktu sangat sedikit. Oleh karena itu sebagian muslimin pada waktu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki apapun yang bisa mereka bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
fatawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dum huznan illa ayajidu ma yunfiqun. Kemudian mereka pulang dalam keadaan berlinang air mata mereka, dalam keadaan sedih karena mereka tidak ada yang bisa mereka berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa yang kami bisa berikan kepadamu ya Rasulullah? Kami tidak punya uang. Ya, begitu juga kami tidak punya kendaraan. Ya, menangis para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasammu bil bakain, dan mereka dinamakan sebagai orang-orang yang menangis. Kalau kita kan seperti yang sering saya sampaikan, ya, kalau ada waktu untuk bersedekah, ya inilah hikmahnya jadi orang miskin, jadi enggak perlu bersedekah. Karena Allah itu Maha Adil. Tapi tidak dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis. Mereka ingin memberikan solusi dan ingin meminta solusi, apa yang kami bisa berikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utliqa ala jais ismun jaisil usrah, sehingga dinamakanlah mereka tentara yang dalam kesulitan. Inda dzalik amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu bin nafaqati fi sabilillah. Dan di tengah-tengah sempitnya uang, ya, dan jauhnya perjalanan yang akan mereka lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menginfakkan harta yang mereka miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada hal yang penting yang sangat mendasar perbedaan kita dengan kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang kita menganggap nikmat, terkadang di pandangan mereka itu adalah musibah. Dan musibah di pandangan mata mereka terkadang itu nikmat buat kita. Yang ini menunjukkan bahwasanya sesuatu itu bukan dipandang dengan mata secara hakiki, tetapi dipandang dengan hati. Bagaimana maksudnya? Sesuatu yang nikmat buat kita musibah buat mereka, tetapi sesuatu yang musibah buat mereka nikmat untuk kita. Kisah yang ma'ruf dari seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu wardahu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, kemudian Umar bin Khattab memanggil Sa'id bin Amir al-Jumahi, dan kemudian beliau berkata, "Ya Sa'id, sesungguhnya aku ingin mengangkat engkau menjadi gubernur di Kufah." Ini buat kita nikmat atau tidak? Nikmat ya? Nikmat atau enggak? Nikmat. Ya, bahkan tidak sedikit seseorang mengeluarkan harta terkadang miliaran rupiah yang tidak memperhatikan halal dan haram untuk mendapatkan kenikmatan ini. Dan di mata-mata kita yang hadir semua juga di sini nikmat atau enggak di sini? Nikmat ya. Tetapi subhanallah, beda dengan pandangan Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, "Ya Umar, jangan engkau giring saya ke dalam fitnah. Jangan kau memfitnahi saya. Jangan kau merusak agama saya. Jangan kau merusak akhirat saya." Jadi nikmat buat kita, musibah buat mereka. Kemudian kata Umar radhiyallahu ta'ala, "Tukhallini, kamu membiarkan saya menjadi khalifah kemudian kalian bebas enggak mau membantu saya? Tidak. Engkau harus menjadi gubernur." Diangkatlah beliau sebagai gubernur dalam keadaan terpaksa beliau mengambilnya. Yang kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mempercayakan orang-orang yang ada di Kufah untuk menulis nama-nama orang-orang yang fakir dari kalangan penduduk Kufah. Disebutlah namanya fulan, fulan, wa fulan, wa fulan. Kemudian sampai pada nama
Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi, man huwa? Siapa dia ini? Wa amiruna, dialah gubernur kami. Amirukum fakir, gubernurnya kalian fakir, miskin. Dalam keadaan sepertiga dunia itu berada di bawah kaki Umar bin Khattab, tetapi beliau punya gubernur yang miskin. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sampaikan salam kepadanya. Ya, dan Umar memasukkan sejumlah uang ke dalam kantong. Kemudian serahkan ini kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi untuk menutupi kehidupannya. Kemudian para hadirin dan hadirat, ketika datang utusan Umar bertemu dengan Sa'id bin Amir al-Jumahi, dan mereka menyampaikan salam dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan setelahnya dia memberikan sejumlah uang. Nikmat enggak ini? Nikmat kan? Mungkin kita akan berkata, Masya Allah, ya Allah berikan janji apa yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran kepada saya. Apa itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari tempat-tempat yang tanpa dia duga. Rezeki orang soleh. Itu kita itu mungkin sujud syukur. Tetapi Sa'id bin Amir al-Jumahi berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan kita mengucapkan kalimat ini? Kalau sedang dapat musibah, kan begitu. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika seseorang menimpa kepadanya musibah, dan musibah itu bukan hanya saja meninggal keluarganya, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita dapat uang, apa kita ucapkan? Alhamdulillah kan, bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita dari kenikmatan. Belum lagi apa yang saya sebutkan tadi. Walaupun terkadang nggak diucapkan dengan lisan kita, tapi terbetik dalam hati kita. Ini karena kesolehan saya. Jadi Allah berikan. Di dunia saya sudah seperti ini Allah kepada saya. Gimana nanti di akhirat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya. Nah, Umar bin Khattab atau Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu taala anhu, ini yang beliau ucapkan. Ya, di pandangan mata beliau ini musibah. Ya, makanya saya sebutkan tadi, nikmat terkadang buat kita, musibah buat mereka. Musibah buat mereka terkadang nikmat untuk kita. Kemudian datang istrinya, wahai suamiku, apakah Amirul Mukminin sudah meninggal wahai suamiku? Sehingga engkau begitu panik. Kemudian kata Sa'id bin Amir bahkan lebih besar daripada meninggalnya Amirul Mukminin. Kemudian apa? Apakah menimpa musibah kepada muslimin? Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi bahkan lebih besar daripada itu. Apa yang wahai suamiku? Kenapa? Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, datang kepadaku fitnah. Yang fitnah itu masuk ke dalam rumahku. Kalau seandainya ini aku dapatkan di luar rumah, mungkin masalahnya tidak sebesar. Ini fitnah masuk ke rumahku yang merusak akhiratku. Subhanallah. Ya, begitu jauh kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Iya. Kenapa bisa terpaut begitu jauh hidup kita dengan mereka? Ya, iman dalam hati, kesucian hati, kesucian kolbu. Ya, kita nggak pernah risih ketika ada orang yang mereka menang dari urusan akhirat dibandingkan kita. Ya, dia sudah hafal sekian Quran, sudah hafal sekian hadis, rajin ikut kajian, kita nggak pernah risih. Tapi ketika ada sebuah kelebihan yang dimiliki oleh saudara kita dari sisi dunia, di situ kita mulai panik. Di situ kita mulai risih. Ini menunjukkan ayyuhal hadirun wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah, kecintaan kita kepada dunia lebih daripada kecintaan kita kepada akhirat. Subhanallah. Oleh karena itu para imatus salaf menasihati kita semuanya, ketika di sana orang-orang berlomba-lomba dalam masalah dunia mereka,
maka saingilah mereka dengan akhirat engkau. Cuman ya begitulah. Ya, iman-iman yang lemah ini, ya, yang mungkin terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, sehingga kita memandang sesuatu dengan pandangan yang berbeda yang dipandang oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Sebagaimana juga kita lihat di sini. Ya, kita kan ya alhamdulillah ya Allah memang adil. Saya enggak punya uang, apa yang mau saya sedekahkan? Oh, saya kan enggak berdosa. Tapi para sahabat menangis karena enggak ada yang bisa mereka berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemangati para sahabatnya untuk bersedekah dan menjanjikan kepada mereka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sebagaimana yang telah saya singgung pada pertemuan yang lalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang lebih pemalu dibandingkan wanita yang dipingit. Tapi rasa malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi beliau untuk menghasung muslimin bersedekah. Terlebih untuk maslahat Islam dan maslahat muslimin. Dan ini minta-minta yang tidak tercela. Minta-minta yang tercela yang dimana disebutkan dalam hadis, seseorang nanti akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya. Itu meminta-minta yang untuk memperbanyak harta dan memperkaya diri. Ya, buat donasi. Donasinya apa? Untuk beli mobil untuk ustadz. Ya, donasi untuk ya hal-hal yang istilahnya untuk memperkaya diri ini tidak dibolehkan. Iya, tetapi donasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdonasi di situ, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, untuk kepentingan Islam, kepentingan muslimin, jihad, membangun masjid, ya, membangun sekolah, membantu anak yatim, membantu fakir miskin. Maka hal yang seperti ini sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ketika Rasulullah melihat ada seorang sahabat dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan fakir, yang dia membutuhkan bantuan, Rasulullah berkhutbah dengan suara yang lantang, meminta para sahabat untuk membantu sahabat tersebut. Iya, jadi untuk memberikan syafaat kepada saudara kita yang memang dia membutuhkan, maka orang yang punya memiliki kedudukan, hendaknya dia memberikan syafaat. Dan itu kami melihat dari guru-gurunya kami, Syekh Muqbil rahimahullah, dan juga diikuti oleh murid-murid beliau. Jadi kalau ada pemuda yang ingin menikah, kemudian dia tidak punya mahar, ini diantara orang yang patut untuk dibantu. Dan zakat boleh diberikan kepada mereka karena dia termasuk dari fakir. Ya, makanya masyayikh itu terkadang menulis fulan bin fulan adalah orang yang kami tahu dari kebaikan. Maka hendaknya orang-orang yang memiliki harta membantu dia untuk menikah. Ya, jadi orang yang dipandang di masyarakat, yang dipercaya omongannya di masyarakat, maka hendaknya dia memberikan syafaat. Ya, apakah untuk urusan yang saya sebutkan tadi, apakah untuk urusan dakwah, ataukah urusan masjid, ataukah urusan untuk madrasah dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fahabbal muslimuna yastajibuna li da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi tali'atil mutasaddiqin Abdurrahman bin Auf. Dan muslimin begitu lapang untuk menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensedekahkan harta yang mereka punya. Dalam keadaan waktu itu masa musim pacengklik, musim kemarau di kota Madinah. Otomatis anggur mereka atau kurma mereka tidak berbuah sebagaimana biasanya. Tetapi mereka keluarkan orang-orang yang memiliki harta. Dan termasuk dari orang-orang yang memiliki harta pada waktu itu adalah Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu. Faqad tasaddaqa bi mi'atay awqiyah min adh-dhahab.
Dan beliau mensedekahkan 200 auqiyah. Ya, ini PR buat saya. Dulunya saya pernah tahu berapa harganya, qadarullah terlupakan. Ya, dan ini jumlah yang sangat besar. Jadi dia memberikan emas, yang itu jumlahnya hampir kiloan, mungkin di atas kilo. Harta yang beliau berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Faqala Umar bin Khattab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking banyaknya Abdurrahman bin Auf bersedekah, Umar bin Khattab mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Inni la ara Abdurrahman illa murtakiban ithman, fama taraku li ahli syai'an." Wahai Umar bin Khattab berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat Abdurrahman dia telah berbuat dosa dan dia tidak menyisakan hartanya untuk keluarganya." Sebagaimana yang telah saya singgung pada pertemuan yang lalu, seseorang kalau memiliki harta, dia tidak boleh mensedekahkan hartanya, memberikan wasiat hartanya lebih dari sepertiga, nggak boleh. Jadi prediksinya Umar bin Khattab, harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, kita anggaplah misalnya 10 miliar misalnya. Dan ke 10 miliar itu dia berikan semuanya di jalan Allah. Dosa enggak ini? Dosa atau enggak? Dosa, enggak boleh. Tidak boleh seseorang memberikan sedekah lebih dari sepertiga. Nah, prediksi Umar, harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu sudah habis semuanya. Makanya kata Umar, "Nam inni la ara Abdurrahman illa murtakiban ithman fama taraku li ahli syai'an." Sesungguhnya aku telah melihat dia berbuat dosa karena dia tidak menyisakan apapun untuk istrinya dan keluarganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Hal tarakta li ahlika syai'an ya Abdurrahman?" Wahai Abdurrahman, apakah engkau meninggalkan sesuatu untuk istrimu dan anak-anakmu dari harta yang kau miliki? Atau engkau telah berikan semuanya di jalan Allah? Kata Abdurrahman bin Auf, "Na'am, iya ya Rasulullah. Taraktu lahum akthar mimma anfaqtu wa atyab." Iya ya Rasulullah, aku telah meninggalkan harta untuk istri dan anakku lebih banyak dan lebih baik dari apa yang telah aku infakkan. Mafhum ya? Jadi prediksi hartanya Utsman bin Umar Abdurrahman bin Auf itu meleset jauh yang difikirkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Apa sebabnya? Apa sebab rezeki yang begitu banyak yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf? Apa sebab pertama? Menikah. Ini sebab yang pertama. Ini di awal kajian kita dulu. Karena Abdurrahman bin Auf ketika beliau pergi ke kota Madinah, beliau tidak punya apapun, enggak punya apapun. Ya. Akhirnya setelah beliau sampai ke kota Mekah, beliau dimintai menunjuki di mana pasar, akhirnya beliau berdagang. Yang pertama kali beliau lakukan ketika beliau mendapatkan rezeki, apa itu? Menikah. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah, "Barakallahu fi malik." Semoga Allah memberkahi hartamu wahai Abdurrahman bin Auf. Setelah beliau menikah, kata Abdurrahman bin Auf, "Tidaklah aku membalik batu kecuali aku melihat emas di situ." Saking mudah Allah memberikan rezeki. Kemudian kedua, rezeki yang beliau dapatkan dapat 4.000. 2.000-nya beliau berikan kepada Nabi dan 2.000-nya beliau pegang dan kemudian didoakan oleh Rasulullah, "Barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima amsakta." Semoga Allah memberkahi apa yang ada di tanganmu dan semoga Allah memberkahi apa yang engkau infakkan wahai Abdurrahman bin Auf. Ini kunci dari kunci ilahi, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, dari kemudahan rezeki. Jadi kalau misalnya ada orang belum menikah, rezekinya banyak, ya dagangannya lancar, insya Allah kalau dia menikah lebih banyak lagi yang dia dapatkan. Kan seperti itu, jelas ya. Nah kalau seandainya ada orang yang menikah, kok hidup saya sekarang agak kurang ekonominya, apakah Anda menjamin kalau Anda tidak menikah Anda bisa lebih kere dari itu? Mungkin Anda lebih kere dari itu. Mafhum di sini? Jelas ya? Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW tanya, berapa yang kamu tinggalkan untuk istri dan keluargamu? Rasulullah bukan kepo di sini, ya, pingin tahu harta orang, enggak. Karena ada hukum syar'i di situ berlaku. Apa hukum syar'inya? Enggak boleh memberikan harta lebih dari sepertiga. Mafhum? Jelas? Iya. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Ma wa'adallahu wa rasuluhu
minar rizki wal khairi wal ajr. Aku telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dari rezeki, dari kebaikan dan pahala. Mafhum di sini? Jadi enggak kehitung, hartanya sangat banyak sekali. Kemudian para hadirin, wa madha jaysh ila Tabuk wa hunaka akramallahu Abdurrahman bin Auf bima lam yukrim bihi ahdan minal muslimin. Faqad dakhala waqtu shalah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaibun fa ammal muslimina Abdurrahman bin Auf wa ma kadat tatimur rakaatil ula hatta lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musallin waqtada bi Abdurrahman bin Auf wa shalla khalfahu. Dan berjalanlah pasukan pada waktu itu ke Tabuk, dan di sana Allah memuliakan Abdurrahman bin Auf yang tidak diberikan kepada yang lainnya dari kalangan muslimin. Apa itu? Ketika masuk waktu salat dan Nabi SAW pada waktu gaib, Rasulullah tidak ada. Karena sudah ditunggu lama Rasulullah tidak hadir. Fa'ammal muslimina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengimami salat pada waktu itu. Wa makadat tatamtim rakaatil ula, dan dekat menyempurnakan rakaat yang pertama. Tiba-tiba Nabi SAW datang dan bersaf dengan para makmumin, bermakmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Ini sebuah kemuliaan. Bagaimana tidak mulia? Manusia yang paling mulia di muka bumi, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, pemimpin manusia di dunia dan di surga, akan menjadi pemimpin nanti manusia dalam surganya Allah, dimakmumi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dan ini sebuah anugerah, sebuah penghargaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau bukan hanya saja memiliki harta yang banyak, bukan hanya saja seorang pengusaha yang besar, tapi beliau juga orang hafidul Quran. Ya, orang yang menghafal Al-Quran, yang bisa menjadi imam untuk salat. Luar biasa. Dunia ada di tangannya, akhirat insya Allah juga ada di tangannya. Karena Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang jamin masuk ke dalam surga. Bisa difahami ayyuhal ikhwah? Nah. Kemudian fahal hunalik akram karamatan wa afdal fadlan min ayyaqdu ahdan imamu li sayyidil khalqi wa imamil anbiya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah di sana ada sebuah kemuliaan, ada sebuah fadilah yang mana seseorang mengimami ya manusia yang paling terbaik, mengimami sayyidnya para pemimpin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya baca sedikit lagi, mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab. Walamma lahiqa Rasul alaihi salatu wasallam bi rafiqil a'la, ja'ala Abdurrahman bin Auf yaqumu bi masalih ummatil mu'minin, faqulu yanhaddu bi hajatihinna fayakhruju ma'ahunna idza kharajna wa yahujju ma'ahunna idza hajjajna wa yaj'alu ala hawadijihinna tayalisa wa yanzilu bihinna fil amakin allati tasurruhunna. Wa tilqal manqabatun minan naqaib Abdurrahman bin Auf wa thiqatun min ummahatil mu'minina bihi yahuqqu lahu ay ya'tazza biha wa yafkhara. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan beliau meninggalkan istri-istri beliau, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faja'ala Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf pada waktu itu menanggung semua beban hidup, bukan beban hidup, apa cocoknya? Bekal. Apa cocok? Ditanggung. Hah? Kehidupannya ditanggung. Apa bahasanya? Hah? Apa? Ya, biaya hidup. Abdurrahman bin Auf menanggung semua biaya hidup istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak-anaknya. Nam fakana yanhadu bihajatihinna, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu mengeluarkan apa saja yang dibutuhkan oleh istri-istri Nabi. Dia tidak hanya memberikan uang, kalau istri Nabi perlu ke sebuah tempat untuk membeli sesuatu, dia ikut.
Apapun yang ingin dibeli oleh istri Nabi, apapun hajat istri Nabi, dikeluarkan semuanya. Jadi bukan hanya saja harta yang beliau berikan, tapi waktu beliau juga khidmat kepada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahujju ma'ahunna, dan kalau istri-istri Nabi pergi haji, maka Abdurrahman bin Auf juga berhaji bersama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia bisa membekali apa yang dibutuhkan oleh istri-istri Nabi. Dan ketika istri Rasulullah itu pergi haji, ayolah hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, hawadijihinna, mereka itu berada di hawadij. Apa hawadij? Apa itu hawadij? Hawadij itu jadi seperti tenda yang dia tertutup. Nah, disitulah istri-istri Nabi tinggal, dibawa dengan kendaraan. Mafhum ya? Taib. Kemudian ya rahimani wa rahimakumullah, hadis yang semisal dengan ini datang beberapa hadis yang lainnya di mana disebutkan bahwasanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau haji bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu sebagian para ulama di antaranya dalam mazhab Syafi'iyah, ya, dibolehkan bagi seorang wanita untuk pergi haji Islam, ya, atau umroh yang itu merupakan umroh yang wajib baginya tanpa adanya mahram. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah ternukilkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu haji bersama Umar bin Khattab dan haji bersama Abdurrahman bin Auf, dan tidak disebutkan ada wali di situ. Walaupun di sana terjadi perdebatan yang sangat panjang di kalangan para ulama dalam masalah ini, namun ini adalah perkara yang memang dipersisikan oleh para ulama terkhusus dalam mazhab Syafi'iyah. Namun tetap, ya, yang lebih baik perempuan itu tetap dia memiliki mahram, apakah dia dalam keadaan bukan haji ataukah dia dalam keadaan berangkat haji. Taib. Wa yanzilu bihinna fil amakin allati tasurruhunna, dan mereka Abdurrahman bin Auf ikut turun, ya, di tempat-tempat yang itu bisa membahagiakan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilkal manqabatun, dan ini merupakan manqabah, ya, kemuliaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf dan kepercayaan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat membahagiakan dan membuat beliau merasa apa ya? Bukan bangga, kalau bangga kan sifatnya jelek. Merasa cukup senang karena bisa berkhidmat kepada istri-istri Nabi, ya, dengan harta yang beliau miliki setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, ya, dari kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Baik, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan, ya. Silakan, Imam. Baik. Nah, apakah boleh seseorang berdiri di pinggir jalan, ya, meminta-minta dengan celeng dan lain sebagainya? Wallahu taala alam bisawab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita khawatirkan ini akan mengurangi, ya, kewibawaan seseorang, apalagi wanita. Ya, wanita dipakein cadar, ya, keliling di simpang 5, minta-minta sama siapa yang lewat. Tentunya ini hal yang gak pantas. Wanita itu lebih mulia dari itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa qarna fi buyutikunna, hendaknya perempuan-perempuan itu dia berada di rumah-rumah mereka. Ya, apalagi dia menjatuhkan dirinya, ya, celeng dan lain sebagainya, meminta di jalan. Jadi hal itu boleh, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, jangan terlalu berlebih-lebihan. Cukup misalnya kita share dan lain sebagainya, ya, ada nomor teleponnya, ada rekeningnya, ada pertanggungjawaban, sudah selesai. Ya, jangan kita takalluf dan jangan menjadikan ini sebagai dendenan. Faham?
Harus difahami. Ada orang terkadang mengambil dalil ini, kemudian ini menjadikan sudah menjadikan sesuatu dari ciri khas dalam dakwah. Faham? Dan sudah menjadi ciri khas. Faham? Jadi ketika memang ada hajat yang sangat penting, yang kemudian memang itu juga maslahat muslimin, sudah selesai, sudah cukup. Iya, tapi kalau ada hal-hal yang memang tidak terlalu penting, maka kita mengurangi hal untuk meminta-minta tersebut. Faham di sini ya? Apalagi mindset sebagian orang yang sudah pakai peci, yaitu kalau bawa apa-apa bawa apa namanya? Bawa proposal. Wah, proposal loh. Jadi ayyuhal rahimani wa rahimakumullah wala tafrit wala ifrat. Ya, jangan seseorang itu menjatuhkan harga dirinya ya dengan gedor-gedor rumah orang, minta dan lain sebagainya. Sudah kita sebarkan. Mudah-mudahan ada orang-orang yang bisa terketuk hatinya. Alhamdulillah. Tidak ada, ya sudah kita jalani apa yang kita punya. Kan seperti itu. Al-muhim wala tafrit wala ifrat. Bisa difahami? Jelas ya? Tapi apalagi kadang-kadang ayyuhal ikhwah ini dijadikan sebagai ladang bisnis. Dijadikan sebagai ladang, tahu ladang bisnis? Ya, dan apa ya, gimana saya mau ucap ya? Tapi alhamdulillah di Aceh tempat kita nggak ada. Ya, terkadang di sebagian tempat, di tempat kajian-kajian saya nggak semua, sebagian. Yang terkadang memang pengajian yang dilakukan itu untuk mencari apa? Mencari uang. Terkadang adu-adu siapa yang lebih cepat sebarkan celengnya. Kadang-kadang sesama panitia ribut gara-gara celeng yang tersebarnya beda-beda. Mudah-mudahan di Aceh jangan sampai ada. Ya, cukup ya, alhamdulillah bisa dakwah jalan sudah cukup. Ya, apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak perlu untuk setiap ada kajian di masjid sudah putar celeng. Setiap ada kajian masjid putar celeng. Ya, ini kita takutkan adalah sudah di atas hajat yang dibutuhkan. Kan seperti itu. Mafhum? Tapi kalau seandainya misal memangnya diundang ustadz dari luar untuk kajian, butuh misalnya tiket dan lain sebagainya, butuh ini dan itu, ya sudah sekedar cukup di situ sudah selesai. Ya, misalnya udah ada orang yang membantu beli tiket, ada orang membantu mengasih untuk selama acara doro, udah nggak perlu lagi buat celeng-celeng. Mafhum? Jelas? Ya. Jadi wala tafrit wala ifrat. Jangan ini dijadikan sebagai syiar. Ya, jangan dijadikan sebagai syiar kajian untuk mengumpulkan uang. Cukup hajat sebatas apa yang dibutuhkan untuk kajian itu sendiri. Kalau memang seandainya sudah ada uang yang mencukupi untuk kajian, sudah selesai. Mafhum ya? Jadi jangan sampai nanti pertanggungjawaban kita repot. Repot nggak pegang uang umat? Repot loh pegang uang umat. Ya, buat donasi kajian begini. Terkumpulkan uang sekian, kemudian lebih 10 juta. Mau kita bawa kemana ini? Kan nggak mungkin kita makan. Ini uang donasi. Jadi berat. Jadi cukup kalau seandainya ada teman-teman donasi kajian dan lain sebagainya, cukup untuk kebutuhan. Butuhnya berapa? Sekian. Udah, sekian yang dia keluarkan. Sekian yang dia cari. Paham ya? Jadi jangan dijadikan sebagai kerjaan. Jangan dijadikan sebagai profesi. Ya, profesi kita itu dengan tangan bekerja. Apa yang bisa kita bekerja? Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ditanyakan bagaimana cara menjawab salam ketika sedang salat. Nah, kalau seandainya orang mengetahui dia sedang salat, ngapain ente ngacop salam coba? Kan iseng aja tuh kerjanya. Dia tahu sudah, assalamualaikum, sedang salat. Ya enggak? Enggak perlu dia ucapkan. Tapi kalau seandainya ada orang di luar, assalamualaikum, assalamualaikum, betul enggak? Betul enggak ucapannya? Betul. Assalamualaikum, betul. Hah? Coba antum tulis assalamualaikum. Enggak ada waw setelah kaf, enggak ada waw. Setelah kaf itu langsung mim, assalamualaikum.
Itu yang betulnya. Cuma orang kita aja Assalamualaikum. itu sudah keluar dari koridornya. Takutnya artinya sudah berubah nanti. Assalamualaikum. Udah, bukan kum. Ada waw setelah kaf? Enggak ada waw setelah kaf. Setelah kaf langsung mim. Ya. Jadi yang perlu untuk diketahui, orang yang sedang sholat ketika dia mendengar imam itu ada orang atau imam, ada orang yang sedang mengucapkan salam, diangkat tangannya seperti ini. Ya, demikian yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada masalah. Misalnya seseorang ketika Assalamualaikum di luar diketok, ya, misalnya kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, supaya apa? Di luar tuh, oh dengan sembahyang. Jadi nggak perlu ketok-ketok lagi. Tidak ada masalah untuk sekedar isyarat. Tapi jangan diajak bicara ya. Kalau bicara dia sudah batalkan sholat. Ya, nah wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Baik. Kalau tidak ada, sudah ada. Sudah. Baik, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.